Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Bro Rahman. Dan masih tetap di channel Bro Rahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran asam lambung GERD arthritis psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang ada di kolom komentar gitu ya teman-teman. Jadi di season kali ini saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan ya. Dan sebetulnya pertanyaannya itu banyak sekali ya di kolom komentar itu, cuman belum sempat saya jawab. Mohon maaf sekali karena memang terlalu banyak sekali yang bertanya ya. Ya di Facebook, di WA, kemudian di kolom komentar YouTube sangat banyak sekali, jadi saya kewalahan lah. Jadi tetapi alhamdulillah sekarang karena memang sudah banyak sekali yang sudah sembuh, banyak sekali yang sudah mulai paham, kemudian mulai membaik. Alhamdulillah banyak sekali yang membantu ya dengan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang lain. Nah itu teman-teman, saya ucapkan terima kasih ya yang sudah membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang lain. Nah itu ya. Nah bagi teman-teman yang baru bergabung, seperti biasa ya, kalau seandainya kalian mau bertanya di kolom komentar, alangkah baiknya kalian tonton video-video saya yang sebelumnya ya, karena memang untuk seputaran asam lambung dan arthritis psikosomatis sudah saya share semuanya ya, dari berbagai macam sensasi yang saya rasakan, kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi itu sudah saya share. Kalian tinggal pilih saja videonya, kemudian pilih judulnya sesuai dengan kebutuhan kalian. Semoga saja videonya itu bisa membantu kalian. Nah itu teman-teman ya, dan dimohon juga videonya di-subscribe dulu ya, karena untuk subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali ya. Jadi teman-teman itu cukup mudah, cukup memijit saja tulisan yang warna merah, tulisan subscribe. Biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus meng-share tentang seputaran asam lambung dan arthritis psikosomatis terhadap kalian. Dan kemudian jangan lupa juga ya teman-teman ya, tekan juga tombol loncengnya sama tombol like-nya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran asam lambung dan arthritis psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis hingga membaik, apalagi sampai sembuh total ya. Amin ya rabbal alamin. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan ya teman-teman ya. Di sini ada Anissa Nurul Ramadhani ya, dia bertanya tentang Pak, tolong bahas tentang caranya ngilangin pusing dan mual kalau sedang kambuh. Nah itu ya, orang yang terkena gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis memang sering kambuh-kambuh lah. Kalau misalkan belum sembuh 100%, belum sembuh total, itu pasti memang sering nyolek-nyolek ya, sensasinya sering kambuh-kambuh, walaupun kapasitasnya nggak terlalu besar gitu, nggak kayak dulu ketika pertama kali mengalami gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis. Tetapi ya memang itu tidak nyaman juga sih sebetulnya ya. Nah itu jadi cara ngilangin pusing kemudian mual, nah itu sebetulnya harus dikenali dulu ya. Harus dikenali dulu kenapa bisa pusing gitu ya, biar bisa menanganinya dengan tepat tanpa obat teman-teman ya. Nah kalau misalkan suka kambuh-kambuh kemudian sering mengalami pusing dan mual, itu untuk pusing itu sebetulnya bisa dari keseimbangan tubuhnya terganggu teman-teman ya. Terganggu kenapa? Ya terganggu karena memang nilai kebutuhan gizi atau kebutuhan vitamin untuk setiap harinya untuk tubuh kita itu masih belum terpenuhi teman-teman ya. Wajar saja, apalagi kalau lagi kambuh ya, pencernaan kita kan sedang tidak beres nih. Jadi kalau misalkan menyerap energinya belum sempurna dari makanan, otomatis ya kebutuhan untuk tubuh kita itu belum terpenuhi ya, akhirnya keseimbangan tubuh terganggu ya, akhirnya ya gitu ya, sering pusing gitu ya. Nah kemudian untuk mual juga itu memang pencernaannya sedang terganggu ya. Mual itu karena memang banyak gasnya, masih banyak gasnya ya, masih ada banyak gasnya, jadi ada tekanan berlebih lah dari dalam lambungnya. Kemudian kalau misalnya kita makan itu sering pengen makanan itu sepertinya mau keluar lagi gitu ya, sering mual lah gitu ya. Kadang nggak makan juga suka mual karena ada yang mau keluar gitu. Dan itu sebetulnya itu dari gasnya ya, dari gasnya. Dan itu tidak apa-apa, tidak berbahaya sama sekali.
logikanya ya harus dikeluarkan ya. Nah itu, nah cara mengeluarkannya seperti apa? Nah untuk sering bergas cukup mudah sih sebetulnya, cuman sering minum air hangat aja, air hangat pelan-pelan gitu teman-teman ya. Kemudian nanti ketika sudah sendawa atau kentut itu pasti akan agak membaik. Nah itu teman-teman ya, dan lakukan itu setiap kali ada sensasi seperti itu teman-teman ya, biar terus jalani dengan sabar. Nanti juga awal akhir sering dengan waktunya berjalan, kalian kalau misalnya sabar menjalaninya, insya Allah kalian nanti akan kembali lagi normal seperti dulu lagi ya. Nah itu teman-teman, kenapa saya selalu menekankan sabar gitu. Kalau misalnya sabar berarti nggak ada obat-obatnya ya. Karena memang untuk gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis ini butuh tempo gitu teman-teman ya, butuh metode. Karena apa? Karena gangguan ini berbeda dengan gangguan yang lain ya. Nah itu teman-teman yang berbeda dengan gangguan yang lain. Jadi kita selain medisnya kena, psikisnya juga terkena gitu ya teman-teman ya. Nah itu, jadi kalau misalnya psikisnya jalan, akhirnya ya bisa memicu asam lambungnya nggak normal lagi. Nah itu teman-teman ya. Dan untuk pusing ini jalan keluarnya, solusinya ya tetap makan saja lah, tetap makan ya. Makanan yang bergizi, tetapi jaga juga jenis makanannya, karena memang tidak semua makanan yang bergizi itu aman buat kita gitu teman-teman ya. Ada efek samping lah di makanan-makanan tertentu gitu teman-teman. Dan untuk makanan sudah saya share di video-video sebelumnya, tengok aja ya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu untuk Anissa Nurul Ramadhani ya. Nah kemudian dari Arya Widyatama, oh ya Arya Widyatama ya. Pertanyaannya, kalau habis duduk terus berdiri agak pusing sedikit tapi cuman sebentar, apa itu kurang darah? Kalau habis duduk terus, kalau habis duduk terus berdiri agak pusing sedikit tapi cuman sebentar, apa itu kurang darah? Nah kalau misalkan untuk kurang darah atau tensinya yang turun atau tinggi, itu tidak bisa diwang-wang ya, tidak bisa diperkirakan, itu harus dicek dulu ke dokter. Kalau misalkan pakai alat, dicek sama dokter sudah misalkan itu katanya kurang darah, ya bisa seperti itu gitu teman-teman ya. Tetapi kalau misal seperti ciri-ciri khas, saya nggak bisa berani ngomong ya teman-teman ya, karena memang untuk pengecekan darah itu memang harus sama dokter ya. Nah itu teman-teman. Tetapi kalau misalkan kalau habis duduk kemudian terus berdiri itu suka agak pusing, jangankan kita yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, orang yang tidak terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, kalau misalkan ketika duduk kemudian berdiri itu suka memang agak-agak sedikit pusing ya, tetapi nggak lama sebetulnya itu ya. Nah itu sebetulnya hal yang sangat wajar saja. Kenapa seperti itu? Mungkin kita jongkok, kemudian ketika berdiri itu darahnya mungkin bergerak dengan cepat atau seperti apalah, alasannya ke sana ya. Nah itu, dan itu merupakan hal yang sangat wajar. Dulu juga saya ketika sebelum terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis suka mengalami hal seperti itu, dan ketika terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis pun selalu mengalami hal seperti itu. Itu hal yang sangat wajar saja. Dulu ketika saya belum terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, ketika sering nongkrong sama teman-teman gitu teman-teman ya. Nah ketika jongkok-jongkok kemudian berdiri itu memang suka agak pusing, berarti itu hal yang sangat wajar, jangan dicemaskan lah gitu. Itu bukan hal yang sangat besar sekali ya, apalagi kalau misalnya pusingnya cuman sebentar. Tetapi kalau misalnya lama pusingnya, habis berdiri itu, habis jongkok misalnya kemudian berdiri, kemudian pusingnya itu bisa berhari-hari, bisa berminggu-minggu, itu kalian harus periksakan ke dokter ya. Tetapi kalau misalnya cuma sebentar-sebentar, itu hal yang sangat wajar saja. Nah itu teman-teman ya untuk Arya Widyatama. Kemudian untuk ini pertanyaan selanjutnya dari Cahya Puspita Sari. Assalamualaikum Pak, mau tanya bagaimana cara mengatasi pinggul, perut, dan sekitar ketiak yang sakit kayak terasa tegang. Nah itu ya, itu yang dikatakan dengan psikosomatis ya. Jadi memang orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis selalu ada penegangan otot teman-teman ya. Kenapa kita selalu menegang ototnya? Karena secara tidak disadari dan tidak kita inginkan sebetulnya ya, kita setiap harinya selalu berpikir tentang tentang penyakit yang berbahaya. Kemudian pemikiran-pemikiran yang berbahaya itu selalu menghadirkan rasa cemas ya, rasa cemas. Dan kemudian rasa cemas itu bisa memicu otot kita menegang teman-teman ya. Orang cemas, kalau setiap harinya kita cemas terus ya,
itu nanti ada penegangan otot terus-terusan ya. Dan kalau seandainya penegangannya itu kelamaan akhirnya bisa membuat pegal-pegal sebetulnya bukan sakit ya. Jadi nggak nyaman lah, kayak macam-macam pegal gitu, itu memang dari penegangan otot gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya kita sering berpikir tentang hal yang lain-lain, untuk sebetulnya hal yang biasa juga kalau seandainya berpikirnya kita itu keras gitu teman-teman ya, itu memang suka ada penegangan otot. Dan untuk pemikiran yang keras atau rasa cemas yang keras juga, selain dampaknya untuk penegangan otot, itu bisa menguras energi kita dengan cepat gitu teman-teman ya. Kalian harus yakin ya, kalian harus paham kalau seandainya kita banyak pikiran, kemudian cemasnya ada, itu bisa menguras energi kita dengan cepat ya. Jadi selain menegangkan otot, itu energi kita juga akan cepat terkuras. Nah itu teman-teman, makanya sadari ke sana ya. Nah kemudian cara menanganinya seperti apa? Kita kan ada penegangan otot ya, karena terlalu banyak berpikir atau terlalu banyak yang dicemaskan ya. Kalian kebalikannya seperti itu ya, untuk menanggulanginya jangan terlalu banyak pikiran ya. Jangan terlalu banyak pikiran, apapun yang permasalahannya, apapun yang kalian pikirkan, jangan terlalu banyak dipikirkan lah. Nah itu teman-teman ya. Kemudian kalian tenangkan saja. Kalau seandainya kalian selalu memikirkan tentang penyakit, kalian cukup meyakinkan saja dalam pikiran bahwa penyakit ini, gangguan ini sebetulnya tidak berbahaya, karena memang tidak berbahaya sih ya, hanya memang rasanya tidak nyaman gitu ya. Karena inilah rasanya gangguan asam lambung GERD ascites psikosomatis, berbeda dengan gangguan yang lain. Kayak macam sakit gigi rasanya seperti itu kan ya, nyut gitu kan ya. Nah kemudian sakit kepala juga sama kan gitu, kalian tahu sendiri rasanya seperti apa. Nah kalau rasanya terkena gangguan asam lambung GERD ascites psikosomatis, rasanya memang seperti ini. Nah itu teman-teman ya, jadi sadari ke sana. Gangguan asam lambung GERD ascites psikosomatis berbeda dengan penyakit yang lain. Nah itu teman-teman ya. Nah itu untuk Cahya Puspitasari. Jadi kalau seandainya kalian ingin ingin mengendorkan lagi ototnya ya, kalian harus relax ya. Harus rileks, santai, kemudian banyak berolahraga, tetapi olahraganya jangan yang berat-berat juga sih ya. Cukup jalan-jalan saja, berjemur. Yang penting gimana caranya supaya rileks ya, tetapi olahraganya juga harus biar melancarkan aliran darah dan oksigennya. Nah itu teman-teman, biar nanti ketika ototnya rileks, santai, kendor lagi, itu sakit-sakit badan akan hilang dengan sendirinya tanpa kita sadari. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian pertanyaan selanjutnya ya, dari Muslih Salahuddin. Muslih Salahuddin. Duh. Ini yang nulis istri saya ya. Jadi setiap suruh nulis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, tulisannya nggak tuh kecepatan, nggak tuh jelek banget ini ya. Tapi nggak apa-apa lah, biar nyerido. Ini Muslih Salahuddin lah, seperti itu ya. Pak Guru, apakah penghasilan YouTube apa ini ya? Pak Guru, apakah penghasilan YouTube-nya mungkin ya? Pak Guru, apakah penghasilan YouTube-nya seleranya? Bukan selera, mungkin semuanya. Jelek amat tulisan nih. Masya Allah. Pak Guru, apakah penghasilan YouTube-nya semuanya disumbangkan buat yang tidak mampu, atau sebagian kan Bapak juga harus? Oh gini maksudnya, Pak Guru, apakah penghasilan YouTube-nya semuanya disumbangkan buat yang tidak mampu, atau sebagiankah Bapak juga harus bisa menikmatinya? Gimana nih pertanyaannya? Pokoknya alirannya ke sana lah ya. Dia bertanya tentang penghasilan YouTube-nya itu, penghasilan YouTube saya itu apakah disumbangkan semuanya atau tidak, kan Bapak juga harus bisa menikmatinya. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Nah penghasilan YouTube, bertanya penghasilan YouTube ya. Karena mungkin memang saya selalu kalau seandainya ada penghasilan YouTube, selalu saya posting bersedekah sama orang lain gitu ya teman-teman ya. Nah untuk Muslih Salahuddin, nggak tahu Muslih Salahuddin, saya juga nggak tahu nih ya. Untuk penghasilan YouTube saya, jujur ya,
jujur sejujurnya dari hati yang paling dalam ini saya ya, penghasilan dari YouTube itu tidak semuanya saya sumbangkan ya. Dan kebetulan penghasilan YouTube saya itu masih belum seberapa sih sebetulnya, tetapi alhamdulillah ya, itu merupakan alhamdulillah buat saya ya. Penghasilan YouTube saya itu per bulannya itu karena memang dolarnya masih sedikit, paling cuman 208 berapa ya? Ya pokoknya sekitar di 3 juta sampai 4 jutaan lah satu bulan ya. Di 3 juta sampai 4 jutaan tiap bulannya, dan itu tidak saya sumbangkan kepada orang-orang yang kurang mampu. Ada sebagian yang saya ambil. Biasanya di tiap bulan itu saya ambil cuman 500 ya. Cuman 500 ribu. Jadi kalau misalkan ada penghasilan dari setiap bulannya itu saya mempunyai 4 juta misalkan penghasilan. Nah itu saya ambil cuman 500 aja, yang 3,5-nya saya sumbangkan. Kenapa saya ambil? Karena memang untuk keperluan beli kuota buat upload video. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang memang suka penasaran juga kayak Muslih Salahuddin itu ya, jujur ya, memang semua penghasilan YouTube itu tidak saya sumbangkan semuanya gitu ya. Toh saya juga bukan orang yang mampu, tetapi saya juga orang biasa lah, umumnya teman-teman aja gitu ya. Nah tetapi kenapa saya ambil 500? Karena memang itu untuk apa ya, untuk membeli kuota kemudian upload video. Karena untuk upload video itu sangat membutuhkan kuota yang sangat besar sekali teman-teman ya. Jadi paling sebulannya sekitar 500, nggak nyampe 500 lah, karena untuk yang ngelola itu istri. Jadi ketika penghasilan YouTube-nya datang itu memang masuk ke rekening bank saya, tetapi untuk untuk ATM semua rekening bank itu istri yang pegang. Jadi ketika ketika ada penghasilan YouTube memang diambilnya sama dia, kemudian dia kasih ke saya itu 3 juta, hampir 3,5 juta ya. Jadi yang 500-nya dia pegang buat beli kuota tiap minggunya gitu teman-teman ya. Nah itu. Nah kebetulan di bulan sekarang juga itu alhamdulillah meningkat ya. Dan kemarin juga sudah masuk ke catatan Google AdSense sudah masuk. Itu ada sekitar 5 juta kurang lah, 4.700.000 kayaknya. Tadi saya cek itu ya, sekitar 4.700.000. Paling itu saya ambil juga sekitar 500 lagi ya. Sekitar 500 lagi. Kemudian yang sisanya pasti disumbangkan sama orang-orang yang kurang mampu, kemudian sama anak-anak yatim teman-teman ya. Nah makanya pasti kalian juga bertanya, kenapa sih disumbangkan bukannya dinikmati gitu ya. Jujur ya, dulu ketika saya terkena gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis, menderitanya itu waduh, kalian juga tahulah seperti apa ya. Nah makanya sekarang saya sudah sehat walafiat, kemudian sudah sembuh total. Justru itu merupakan rezeki terbesar buat saya ya. Jadi makanya ketika ada rezeki dari ini, saya mencoba bersedekah sama orang lain itu, yaitu sebagai bentuk rasa syukur saya ya. Rasa syukur saya karena saya sudah diberikan kesehatan, kesembuhan. Nah itu teman-teman ya. Memang di sisi lain sih kadang jujur ya, di sisi lain saya juga kadang selalu tergiur ya. Duh jangan disumbangkan deh bulan ini gitu ya. Tetapi karena memang istri selalu mengingatkan, tolonglah katanya jangan diganggu. Toh kalau misalkan pengen punya penghasilan dari YouTube katanya gitu, buat channel yang lainnya lagi biar nanti penghasilannya jangan disumbangkan, sok buat sendiri katanya gitu. Makanya itu lahirlah channelnya Asian Village ya. Nah itu sebetulnya Asian Village itu nanti hasilnya tidak akan saya sumbangkan sih buat saya sendiri sih ya gitu ya. Cuman karena memang belum berkembang, sekarang subscribernya baru berapa ya? Baru sekitar 418-an lah gitu ya teman-teman ya. Nah itu jadi makanya kalau misalkan teman-teman kayak macam Muslih Salahuddin nih ya, Bapak juga harus menikmatinya nantilah. Makanya kalau misalkan Mas Muslihuddin pengen saya itu menikmati hasil dari YouTube, tolong di subscribe ya, channelnya Asian Village.
biar nanti penghasilannya pure nanti buat saya itu ya. Itu teman-teman ya. Itu tapi untuk channelnya Abdul Rahman memang itu udah nazar dari pertama. Nazar dari pertama ketika saya terkena gangguan asam lambung dan asiatis psikosomatis, kemudian sudah membaik. Makanya di situ lahir nazar saya, walaupun itu perbaikannya waktu itu jujur ya, paling cuma beberapa persen, tapi perbaikan sedikit itu merupakan hal yang sangat besar buat saya gitu teman-teman ya. Aduh, jadi waktu itu ada nazar sendiri buat saya bilang, saya mengadulah sama Allah gitu ya. Ya Allah, kalau seandainya ini membuat saya sembuh, saya berjanji saya akan membantu orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan asiatis psikosomatis hingga membaik. Nah itu nazar saya ya. Makanya ketika di awal-awal ketika YouTube saya berkembang, pertama dapat bayaran itu berapa ya, 1.400.000 itu di awal pertama. Dalam jumlah subscriber itu sekitar 1.900 nggak tahu 2.900, antara segituan lah. Saya itu dapat pembayaran pertamanya itu sekitar 1.400.000. Dan itu waktu pertama kali dapat bayaran, jujur ya, saya ambil waktu itu 1 jutaan lah. Waktu itu 1 jutaan karena memang bangga dulu ya. Jujur ya, bangga dulu. Bahwa waktu pertama dapat bayaran dari YouTube itu saya bangga ya, waktu itu ya, bangga saya sama istri. Alhamdulillah saya bilang ini dapat itu. Nah justru yang mengingatkan saya waktu itu untuk bersedekah, waktu itu justru bukan saya sendiri sih ya, bukan saya sendiri, justru waktu itu istri itu kecapean ngurus saya mungkin ya, jadi nggak mau lah saya kembali lagi. Makanya istri saya itu mengingatkan, syukuri sekarang sudah sembuh dan dapat penghasilan dari YouTube, dari channelnya Asam Lambung, makanya alangkah baiknya sedekahkan saja sama orang lain katanya gitu ya, biar sehat ini terus-terusan katanya gitu, biar Allah itu mencintai katanya gitu. Nah di situ makanya lahir waktu itu di pertama kali videonya itu saya nyumbang ya. Waktu itu nyumbang, cuman nyumbangnya itu sama anak-anak, ada anak yatim ya. Kemudian di situ ada anak kecil yang nggak pakai, mohon maaf ya, waktu itu nggak pakai pakaian. Dan ternyata sama YouTube-nya itu ditolak waktu itu ya. Jadi ketika mau menampilkannya itu di situ ada pelanggaran konten ya waktu itu. Makanya waktu pertama saya kali bersedekah, videonya itu ditolak ya. Padahal waktu itu saya ingin ingin mengajak ke teman-teman itu untuk ayo bersedekah. Nah ketika video pertamanya konten tentang bersedekah itu ditolak sama YouTube waktu itu. Jadi tidak dapat dimonetisasi, kemudian dapat peringatan waktu itu lewat email agar diperbaiki katanya gitu. Nah, saya justru mau memotong ya, mau ngedit videonya itu mau dipotong yang ada yang anak kecil tidak memakai pakaian. Itu tidak bisa waktu itu, pertama saya tidak bisa edit video, makanya saya bingung ini ketimbang saya channelnya akan rusak, makanya waktu itu ya sudahlah saya ambil jalan pintas saja, saya hapus saja videonya ya. Nah waktu itu kebetulan penontonnya sudah agak banyak sih ya, ya sekitar di atas 1.000 lah gitu ya, karena memang waktu itu subscriber saya belum terlalu banyak. Nah itu teman-teman ya, ya, jadi lahirnya tentang saya mengajak teman-teman bersedekah sama orang lain. Kemudian channel ini penghasilannya saya sumbangkan memang karena anjuran dari istri juga. Kemudian untuk mensyukuri rasa nikmat saya, sembuh saya ketika terkena gangguan asam lambung dan asiatis psikosomatis. Dan rasa sembuh itu memang sangat nikmat sekali teman-teman ya, nikmat sekali ya, sangat nyaman sekali ya, ketimbang kita kalau misalkan mengingat kejadian dulu ketika terkena gangguan asam lambung dan asiatis psikosomatis, sangat tidak nyaman sekali ya, sangat tidak nyaman sekali. Nah makanya ketika kalau seandainya saya melanggar nazar, saya juga tidak mau ya kembali lagi kayak macam dulu lagi. Dan bahkan sampai ya, walaupun justru ya jujur ya, walaupun kadang-kadang ketika sekarang karena emosi saya sudah ada lagi, sifat saya sudah ada lagi, kadang justru ketika ada pencarian YouTube itu beli inilah gitu ya. Tetapi karena memang istri selalu mengingatkan ke arah sana ya, akhirnya terurung lagi. Alhamdulillah ya, karena memang istri saya selalu mengingatkan ke sana. Dan mungkin dia juga mengingatkannya itu karena mungkin gitu ya,
mungkin dia juga tidak mau mengurus lagi saya yang kayak dulu lagi, mungkin repotnya minta ampun. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman, kenapa penghasilan saya dibagikan dan saya ambil untuk Mas Muslih Salahuddin lah gitulah. Ini penghasilannya tidak semuanya saya sumbangkan. Saya ulangi lagi ya, penghasilannya tidak semuanya saya ambil. Paling dari tiap bulannya itu saya ambil cuma 500.000. Itu juga untuk beli kuota, pure untuk beli kuota ya, untuk upload video. Nah kalau untuk ingin menikmati penghasilan YouTube, saya sudah membangun YouTube di HP istri saya, namanya Asian Village. Kalau misalkan Mas Muslihuddin pengen bantu saya juga untuk menikmati dari hasil YouTube, tolong di-subscribe dulu itu ya, biar nanti itu penghasilannya bisa dinikmati oleh saya. Asian Village ya. Nah itu teman-teman ya. Nah ini teman-teman, aduh durasinya udah, ini ada pertanyaan lagi ya, cuman ini durasinya udah 25 ini durasinya. Ini untuk Mbak Tirta itu perempuan atau laki-laki ya saya. Nah ini untuk Tirta ini ya. Kemudian untuk siapa lagi nih, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 banyak amat, 7, 8. Ada 8 orang lagi yang belum sempat saya jawab. Nanti saya sambung ya. Saya sambung di video selanjutnya ya, karena untuk pertanyaan-pertanyaan banyak sekali sih sebetulnya ya. Ini yang baru saya jawab barusan, ada pertanyaan dari Anissa Nurul Ramadhani, kemudian Arya Widyatama, kemudian Cahya Puspita Sari, kemudian Muslih Salahuddin atau Salahuddin. Nah itu teman-teman ya, untuk teman-teman yang belum terjawab pertanyaannya, mohon maaf karena ini durasinya udah terlalu panjang, udah terlalu lama. Nanti saya sambung lagi di video selanjutnya, masih tentang seputaran gangguan asam lambung, GERD, arthritis, psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman video dari saya. Semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian, menjadi jalan keluar buat kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung, GERD, arthritis, psikosomatis hingga membaik, apalagi sampai sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Dan saya tidak lupa juga pada teman-teman yang baru bergabung, tolong di-subscribe dulu ya videonya, kemudian subscribe juga channelnya Asian Village. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.